Kami persilahkan paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih saudara saya Radan Rasid. Ini bicara sapi memang menarik. Tapi lagi-lagi saya hanya ingin memberikan ilustrasi terkait populasi sapi yang ada di Konawe Selatan. Berdasarkan data peternakan, jumlah sapi di Konsel itu ada 51.000 sekian. Tapi berdasarkan data statistik itu ada 57.000 sekian. Dalam program Anda menyampaikan akan memberikan satu peternakan, satu desa atau satu pasang sapi, satu keluarga. Berdasarkan data yang kami miliki, jumlah kakak di Konsel itu ada 101.000. Berarti Anda harus menyiapkan sapi 202.000 ekor. Dalam konteks anggaran, kita beli 200.000 sapi, itu kali 5 juta saja jumlahnya sudah 1 triliun. Nah, bagaimana strateginya kita bisa membeli sapi sebanyak itu? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah konkret saudara, di Konsel ini tidak semua desa ingin sapi. Contoh, di tempat saya di Ranometo, hampir semua desa tidak ingin sapi. Nah, mungkin ada langkah-langkah strategi supaya tidak terjadi kesenjangan. Karena Anda akan memberikan sapi di desa-desa yang lain, sementara ada desa yang tidak ada lagi lahan untuk mengembala sapi. Mungkin itu 2 pertanyaan, terima kasih. Baik, ingin ditambah lagi, waktu Anda masih ada 18 Saya detik, tambahkan silakan. sedikit, karena beliau ini kan yang lalu berpasangan dengan Pak Surnudin dengan tagline Desa Maju Konsel Hebat. Tolong Bapak jelaskan yang mana desa yang maju, yang mana Konsel yang hebat. Karena Bapak selaku Wakil Bupati. Sudah cukup? Ya, kami persilakan paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Pertama Pak Irham, saya luruskan dulu terkait data. Karena data membaca data itu akhirnya outputnya salah. Data di Konawe Selatan kakaknya itu 80.739 kakak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibilang Pak Irham masyarakat Ranome itu tidak butuh sapi, boleh di cross check. Di belakang Pertamina itu sapi berkeliaran. Itu salah satu indikator. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa pola peternakan ini bukan pola peternakan tradisional atau dilepas. Kita menggunakan pola peternakan dengan model intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi itu kita kandangkan sapinya, dan ekstensifikasi itu kita ada sawit. Jadi sawit kita integrasikan antara sawit dengan sapi. Jadi yang 87.000 hektar potensi sawit di Konawe Selatan, yang 17.000 existing yang sudah ditanam sawit, ini insya Allah kalau tidak percaya Pak Irham boleh dicek di PT Merbau ini banyak sapi yang dilepaskan oleh masyarakat. Ini yang kita masuk pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Jadi kalau Pak Irham ragu, maka insya Allah kami lebih yakin bahwa kami bertemu masyarakat, mereka menunggu Waktu program habis, sapi. terima kasih paslon nomor 2. Belum saatnya bertepuk tangan Bapak dan Ibu. Terima kasih, terima kasih. Baik. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, yang pertama, jadi data yang kami pegang itu berdasarkan data statistik tahun 2023. Tapi sudahlah, itu tidak terpenting. Yang penting katakanlah misalnya benar 80.000, berarti Anda harus membeli sapi 160.000 karena satu kakak 2 ekor sapi. Sementara populasi sapi di Konsel itu hanya 50 sekian ribu. Pertanyaannya, itu sudah boleh anak sapi sampai neneknya sapi. Itu. Pertanyaannya adalah, di mana kita mau beli sapi yang sebanyak itu? Kemudian anggarannya dari mana? Kalau terkait sapi-sapi yang berkeliaran, justru sapi-sapi itu tidak terurus. Lalu kemudian bagaimana bisa kita membuat satu peternakan? Contoh, saya sepakat sebenarnya, tapi jangan disapu rata semua desa. Itu yang kami kurang setuju. Contoh di Ranometo, kalau kita mau sistem kandang, berarti kita harus tanam rumput. Persoalannya di mana kita mau ambil lahan untuk tanam rumput. Kan seperti itu. Jadi dari sisi anggaran menurut kami tidak realistis. Kemudian dari sisi populasi sapi itu susah kita temukan karena jumlah sapi di Konsel mulai anak sapi sampai neneknya sapi hanya kurang lebih 50.000 sekian. Nah, pertanyaannya di mana kita mau beli sapi lagi. Jadi kalau kami sebenarnya lebih kepada program ini mungkin saya juga setuju kalau sapi.
Tapi tidak boleh semua, karena mungkin ada tempat-tempat tertentu hanya butuhnya kambing. Ada tempat-tempat tertentu butuhnya kerbau. Contoh di Angata sana masih ada rawa opak, kita pelihara kerbau. Ya kan? Jadi mungkin mereka akan pelihara sapi tapi pelihara kerbau. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Om Irham. Saya jadi senang karena kita banyak membahas soal program sentra sapi dari kami. Peran pemimpin itu bukan pesimis, tapi harus memberikan visi yang optimis. Kita tidak akan pernah berhasil jika kita tidak pernah betul-betul fokus kepada satu sentra untuk kita menguatkan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Om Irham, pada debat sebelumnya saya mendengar betul terkait rencana Om Irham untuk penghapusan dinas peternakan. Tahukah Om, di Konsel itu banyak peternak kita yang justru butuh dukungan dari pemerintah, sehingga memang sudah tugas pemerintah untuk melayani masyarakat. Ada ribuan peternak di Konsel dengan total 51.000 ekor sapi. Produksi daging sapinya lebih dari 2,2 juta kilogram. Apakah hanya semata-mata persoalan PAD lantas akan dihapus begitu saja? Jangan jadikan pemerintah sebagai tukang pajak masyarakatnya. Terima kasih Om. Baik, waktu Anda masih ada 27 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup. Cukup, kita reset dulu waktunya. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi waktu itu saya menyatakan sebenarnya bukan menghapus, tapi mengembalikan fungsinya ke bidang. Boleh dilihat rekaman saya, di situ saya bilang mengembalikan ke bidang. Karena itu adalah salah satu kewenangan daerah yang harus tetap dilaksanakan. Kenapa? Karena saya melihat selama 8 tahun ini hampir tidak pernah kita tahu dinas peternakan ini bikin apa. Coba bayangkan di range yang ada di Anduna sampai hari ini sapi hanya ada 40 ekor. Ya, dan ini juga di zaman kepemimpinannya Pak Rasid bersama Pak Haji Surnudin. Ya kan? Maksud saya adalah kita di zamannya Pak Surnudin menghapus dinas perkebunan. Dia kembalikan, dia jadikan bidang. Sementara di Konsel ini 80% petani kita adalah pekebun. Nah, maksudnya fungsi-fungsi perkebunan ini menjadi kecil sehingga bantuan di bidang perkebunan semakin kecil. Di peternakan kita sepakat, tapi persoalannya selama ada dinas peternakan, apa yang diberikan kepada petani peternak ini? Ya kan, orang beternak sendiri juga. Kemarin tahun lalu ribuan ekor sapi mati di Konsel. Coba lihat datanya. Ribuan ekor. Di mana fungsi dinas peternakan? Itu yang kami maksud. Nah, kalau tidak ada fungsinya, mendingan kita kembalikan ke bidang. Ya kan? Seperti itu, jadi bukan menghapus tapi mengembalikan ke bidang. Saya kira itu, terima kasih. Baik, waktu Anda masih ada, ingin ditambah atau cukup? Cukup, kita reset dulu waktunya. Dan kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Om. Mohon maaf, mungkin saya yang salah dengar atau seperti apa. Karena apa yang menjadi pernyataan Om Irham tadi bukan sepenuhnya ya. Artinya sebagian saya sepakat. Namun itu semua kembali lagi itu adalah kesalahan daripada historis yang sudah terjadi di Konawe Selatan. Maka dari itu dukunglah saya Om. Mudah-mudahan Konawe Selatan bisa menjadi sentra peternakan sapi yang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia Timur. Terima kasih. Jadi saya juga ingin meluruskan tadi persepsi bahwa 80.739 akan dapat sapi. Yang ingin kita berikan adalah peternak sapi. Yang kedua, terkait dengan populasi yang 51.000 itu, insya Allah bisa kita tingkatkan dengan pola IB, inseminasi buatan. Dan kita kawinkan sapi dengan inseminasi buatan, insya Allah sapinya bisa berkembang. Berikutnya kalau kami hitung, insya Allah dari 80.739 KK itu berada di peternak sapi itu hanya berada di sekitaran 32.000 KK. Artinya kita hanya membutuhkan kalau kali 2 hanya kurang lebih 64.000 ternak sapi. Sehingga kalau proses IB sudah kita lakukan, masih kurang kita bisa datangkan sapi dari daerah-daerah terdekat untuk jadikan indukan sapi di Konawe Selatan. Waktu habis, terima kasih.
Bapak dan Ibu hadirin, ini saatnya untuk bisa memberikan tepuk tangan kepada para paslon 1, 2, 3, dan 4. Hadirin dan pemirsa, segmen berikutnya akan masuk pada closing statement. Namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami.